Hello agripreneurs, mungkin saat ini banyak petani yang was-was dengan harga porang yang belum beranjak tinggi seperti tahun lalu. Apa petani bisa merugi? Ternyata hasil perhitungan harga 2.000 pun masih bisa untung. Apa iya? Kita simak bareng-bareng ya. Sebelum hitung analisisnya, kamu perlu subscribe channel ini dan aktifkan notifikasinya agar kamu selalu tahu lebih dulu video terbaru dan menarik seputar agribisnis. Informasi pembiayaan dan teknis budidaya kami peroleh dari Pak Sumanto, Ketua DPW P3N Daerah Istimewa Yogyakarta. Budidaya porang dilakukan 2 musim tanam dengan benih berasal dari katak. Musim pertama ditanam di lahan seluas 1 hektar. Hasil panen musim pertama yang berupa umbi ditanam lagi sebagai benih. Benih umbi ini ditanam di lahan seluas 2 hektar. Perhitungan ini juga tidak memasukkan bunga modal sendiri dan suku bunga bank. Komponen biaya produksinya kita mulai dari sewa lahan. Lahan yang digunakan tegalan tada hujan tanpa naungan seluas 1 hektar. Harga sewa per meter per tahun sebesar Rp1.000 untuk lokasi di Gunung Kidul. Jadi, biaya sewa per hektarnya Rp10 juta. Sekarang, kita urai investasi apa aja yang diperlukan. Ada sejumlah peralatan dan rumah kerja yang penting untuk menunjang budidaya porang. Peralatan yang dibutuhkan seperti hand sprayer, cangkul, sabit, alat pembuat lubang, gerobak, instalasi pengairan, tong air, rumah kerja, rak penyimpanan, dan peralatan lainnya. Total biayanya Rp11 juta. Untuk perhitungan per musim tanamnya, investasi itu kita susutkan dan biayanya sebesar Rp990.000. Sebelum dilakukan penanaman, lahan perlu dibersihkan dari semak-semak, perdu, dan sisa tanaman budidaya sebelumnya. Setelah lahan bersih, diolah menggunakan traktor hingga tanah menjadi gembur. Kemudian, lahan bisa dibuat bedengan dan diperkaya dengan pupuk organik, dolomit, dan arang sekam. Bedengan perlu diberi mulsa untuk hasil yang optimal. Pada awal persiapan ini, disiapkan pula sejumlah pestisida nabati untuk antisipasi adanya serangan hama dan penyakit. Total biaya persiapan lahan ini sebesar Rp59.550.000. Kita hitung serapan biaya paling besar dari budidaya ini. Penanaman jadi komponen biaya paling besar dalam budidaya porang, karena pembelian atau pengadaan benih ini cukup mahal. Kebutuhan biaya pengadaan benih katak ini sebesar Rp120 juta. Asumsinya, harga katak Rp250.000 dengan jumlah katak per kilonya 250 butir. Lalu, ada kebutuhan tenaga penanaman dan penyiraman jika diperlukan. Total biayanya Rp126 juta. Untuk pemeliharaannya dilakukan selama 7-8 bulan hingga panen. Di bulan pertama, perlu pemeliharaan paling lengkap, seperti pemberian pupuk organik cair maupun padat, pengendalian gulma, penyulaman, dan penjagaan atau pemantauan kebun. Pemeliharaan di bulan pertama ini biayanya Rp19.630.000. Lalu di bulan kedua, pemeliharaan cukup dengan pemberian pupuk cair, pengendalian gulma, dan tentunya pemantauan kebun. Biayanya Rp5.550.000. Bulan ketiga, ditambahkan pemberian pupuk padat selain pupuk cair. Biayanya menjadi Rp8.330.000. Pemeliharaan di bulan keempat hampir sama dengan bulan kedua. Hanya pengendalian gulma semakin berkurang karena kanopi sudah cukup merata menutupi seluruh lahan. Biayanya Rp5.050.000. Di bulan kelima, butuh biaya pemupukan yang cukup besar. Biayanya Rp11.490.000. Lalu di bulan ke-6 dan ke-7, kebutuhan biaya pemeliharaan semakin kecil. Di bulan ke-7 ini pun sudah tidak perlu pengendalian gulma yang berarti. Curah hujan sudah rendah, sehingga pertumbuhan rumput juga menjadi lambat. Biaya pemeliharaannya sekitar Rp4.550.000 dan Rp4.050.000. Kemudian di bulan terakhir, siap untuk melakukan pemanenan katak dan umbi. Biaya yang dikeluarkan Rp9 juta. Di hitungan ini, kami masukkan biaya pengelolaan dari pemilik usaha. Biayanya Rp220.000.
Setelah dihitung seluruh biayanya, total biaya produksi selama satu musim tanam sebesar Rp264.410.000. Tahun pertama ini, hasil panennya ada katak dan umbi. Katak bisa dijual atau disimpan untuk dikembangkan lagi di musim tanam berikutnya. Di perhitungan kali ini, asumsinya katak dijual dengan harga Rp250.000 per kilogram. Hasil umbi tidak dihitung nilainya karena digunakan lagi sebagai benih di musim berikutnya. Musim berikutnya, umbi ditanam pada lahan 2 hektar. Hasil panen umbi di tahun pertama dibongkar, kemudian lahan diolah kembali dan diberi mulsa. Biaya sewa lahan tentunya menjadi 2 kali lipat dari tahun pertama. Kemudian, investasi peralatan sama dengan tahun pertama. Diperlukan peralatan tambahan yang sama dengan penanaman tahun pertama ini. Persiapannya bisa dikatakan 2 kali dari tahun pertama. Hanya saja untuk lahan 1 hektar yang sudah ditanami musim sebelumnya tidak perlu pembersihan lahan lagi. Lahan bisa langsung diolah. Mulsa yang digunakan keseluruhannya baru karena jarak tanam yang berbeda sehingga mulsa tahun sebelumnya tidak dipakai lagi untuk musim kedua. Biaya persiapan lahan sejumlah Rp116.600.000. Penanaman di musim kedua ini tidak ada biaya pengadaan benih. Untuk kebutuhan penanaman hanya mengeluarkan biaya Rp12 juta. Pemeliharaan di tahun kedua hampir sama dengan musim pertama. Ada pemberian pupuk organik padat dan cair, pengendalian gulma, dan pengendalian hama penyakit jika diperlukan. Hanya saja, rata-rata kebutuhan pupuk per hektarnya jadi lebih besar. Dibutuhkan nutrisi yang lebih banyak untuk memenuhi kebutuhan tanaman dalam memperbesar umbinya. Lalu, untuk biaya pengelolaan dari pemilik usaha menjadi Rp440.000. Kebutuhan biaya produksi di musim kedua ini untuk luas lahan 2 hektar sedikit lebih besar dari biaya tahun pertama yang luasnya 1 hektar. Biaya musim kedua ini sekitar Rp278.595.000. Hasil panen di musim kedua ini diasumsikan rata-rata per umbi sebesar 4 kg. Jumlah tanaman yang dipanen diasumsikan 80% dari total tanaman. Kalau ingin menghitung biaya produksi per kilogram, pada prinsipnya tinggal membagi total biaya dengan total hasil produksinya. Tapi yang berbeda di sini, ada 2 produk yang bisa dipanen, yaitu umbi dan katak. Seperti yang kamu tahu, harga katak dan umbi di pasaran sangat berbeda jauh. Harga katak bisa puluhan kali lipat dari harga umbi. Untuk menentukan proporsi biaya produksi katak dan umbi selama 2 musim ini, dilakukan dengan menghitung proporsi penambahan berat selama 2 musim. Persentase penambahan berat selama 2 tahun untuk katak 1,4% dan umbi 98,6%. Dari hitungan itu, diperoleh biaya produksi katak sebesar Rp1.864 per kilogram dan biaya produksi umbi Rp1.382 per kilogram. Kalau dari hasil perhitungan ini, jika katak dan umbi dijual dengan harga di atas biaya produksi, artinya untung ya. Perhitungan ini ditujukan untuk menentukan biaya produksi selama 2 musim. Tapi, kita juga bisa menentukan biaya produksi untuk 1 musim. Di tahun pertama, biaya produksi katak Rp4.304 per kilogram dan umbi Rp4.269 per kilogram. Oh iya, hasil perhitungan ini hanya berlaku untuk lokasi dan pengambilan data di waktu tertentu ya. Lokasi dan waktu yang berbeda tentu akan menghasilkan perhitungan yang tidak sama. Semoga info kali ini bermanfaat buat kamu. Jangan lupa like dan share juga video ini ke temanmu. Beri kami masukan juga di kolom komentar. Jumpa kembali di video selanjutnya.